Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pada Surat Al-Baqarah ayat 183 ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang segala yang Allah taala karuniakan kepada hamba-hambanya, yaitu dengan cara mewajibkan atas mereka berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa atas umat-umat terdahulu. Karena puasa itu termasuk di antara syariat dan perintah yang mengandung kemaslahatan bagi makhluk di setiap zaman. Yang namanya puasa juga menambah semangat bagi umat ini, yaitu dengan berlomba-lomba dengan umat lain dalam menyempurnakan amal perbuatan dan bersegera menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan puasa itu juga bukanlah suatu perkara yang sulit, insyaallah ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa seraya berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena sesungguhnya yang namanya puasa itu merupakan salah satu faktor penyebab ketakwaan. Karena berpuasa dalam merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Di antara bentuk ketakwaan dalam puasa itu adalah yang pertama, orang yang berpuasa akan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti makan, minum, melakukan jima dan semacamnya yang sangat diinginkan oleh hawa nafsu. Dengan maksud meninggalkan itu semua adalah dengan maksud dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengharapkan pahala dalam meninggalkan hal tersebut. Ini merupakan bentuk dari ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah orang yang berpuasa itu melatih dirinya untuk selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meninggalkan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, padahal dia mampu melakukan hal tersebut. Kenapa dia meninggalkan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya? Karena dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya, dan inilah sebagai bentuk ihsan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa akhbirni anil ihsan." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam yakunu tarahu fa innahu yaraka." Wahai Rasulullah, apakah itu ihsan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, puasa itu mempersempit jalan masuk setan. Karena setan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti jalannya darah. Maka puasa
melemahkan pengaruhnya dan meminimalkan kemaksiatan. Kemudian yang keempat, seorang yang berpuasa biasanya akan bertambah ketaatannya. Dan ketaatan itu adalah gambaran dari ketakwaan. Oleh karena itu, kita perhatikan amalan soleh yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Maksudnya adalah orang yang berpuasa dia akan senantiasa mengikuti dengan amalan-amalan soleh lainnya. Dia akan banyak-banyak melakukan sholat sunnah, dia banyak membaca Al-Quran, dia banyak berzikir, bersedekah, dan juga melakukan amalan-amalan lainnya. Sehingga puasa menjadi pendorong baginya atau menjadi lokomotif baginya untuk menggerakkan amal-amal soleh yang lainnya. Inilah hikmah puasa. Kemudian yang kelima, bahwa orang kaya merasakan susahnya kelaparan, pasti dia menghibur kaum miskin, dan ini pun juga termasuk dari bagian ketakwaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.